Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Firmudin, NIM 241710020. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapatan dan Efisiensi Usaha Peternakan Itik Pedaging Pola Kemitraan dengan Mandiri di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bu Paramita Setianingrum STMT dan Bu Brina Miftahur Rahma SSI MSI MCE selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2, dan saya ucapkan terima kasih pula pada dosen penguji Bapak Irfan Adin Olili STPMP dan Bapak Azmi Alfian Gabriel selaku dosen penguji 1 dan 2. Satu pendahuluan. Pembangunan pada sektor pertanian termasuk di dalamnya mencakup subsektor peternakan memegang peranan penting terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu sektor peternakan yang saat ini diminati masyarakat adalah itik pedaging. Peternakan itik pedaging di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan terdapat 2 jenis pola dalam pengembangan usaha peternakannya, yaitu pola kemitraan dan pola mandiri. Pola kemitraan yaitu kerjasama. Pola kemitraan yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dan memperkuat suatu kelompok usaha. Sedangkan pada pola mandiri yaitu kegiatan memasarkan sarana produksi hingga kegiatan pemasaran hasil produksi usaha dilakukan sendiri oleh peternak. Peternak sebagai penanggung semua modal yang diperlukan dari mulai bibit, itik, TOD, kandang, peralatan kandang, tenaga kerja, obat-obatan, vitamin, sampai dengan sistem pemasaran dilakukan sendiri. Dari adanya perbedaan pola pengembangan dalam usaha peternakan memunculkan perbandingan pendapatan dan efisiensi dari setiap pola. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengetahui perbandingan pendapatan dan efisiensi usaha. Yang pertama adalah analisis regresi atau forecasting. Analisis regresi digunakan dalam menentukan atau mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Variabel tersebut bisa mempengaruhi besar atau kecilnya dari pendapatan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa populasi, pakan, bekatul, jumlah DOD, dan umur panen. Sedangkan selanjutnya adalah pada perhitungan peramalan di sini digunakan untuk mengetahui jangka panjang atau prioritas selanjutnya pada masing-masing pada pola peternakan tersebut. Dalam selanjutnya adalah net present value. Net present value di sini digunakan sebagai mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan, dan selanjutnya adalah revenue cost ratio. Revenue cost ratio di sini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Dan selanjutnya adalah uji beta T. Uji beta T di sini digunakan untuk mengetahui signifikansi pada perbedaan antara masing-masing skema. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana perbandingan pendapatan peternak itik mandiri dan peternak itik pola kemitraan di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh biaya variabel budaya itik dengan usaha mandiri dan pola kemitraan di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kelayakan usaha dari masing-masing skema jika ditinjau dari peramalan di masa yang akan datang. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pendapatan peternak itik mandiri dan peternak itik pola kemitraan di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh variabel budidaya itik dengan usaha mandiri dan pola kemitraan di Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Dan yang ketiga untuk mengetahui kelayakan usaha dari masing-masing skema jika ditinjau dari peramalan yang di masa yang akan datang. Manfaat dari adanya penelitian ini adalah yang pertama dapat mengetahui bentuk sistem yang efektif terhadap peternakan itik. Yang kedua adalah dapat menjadi suatu gambaran bagi investor atau masyarakat yang akan memulai usaha di bidang peternakan itik pedaging. Yang ketiga adalah mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. Batasan penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah
Satu survei yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada peternakan itik pedaging di Kabupaten Lamongan dengan skala minimal isi kandang 2.000 hingga 4.000 ekor. Yang kedua, data yang diambil adalah data dalam kurun waktu 2 tahun sebelum dari masing-masing skema peternakan. Yang ketiga adalah data mortalitas yang digunakan pada masing-masing skema adalah di bawah 15%. Bab 2, tinjauan pusaka itik pedaging. Kebutuhan konsumsi daging dalam negeri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan produksi daging itik secara nasional. Angka standar kecukupan protein yang ditetapkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein berasal dari hewani baru mencapai sekitar 12,89% dari tahun 2017. Menurut TPS 2019 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017 sebesar 42.318 ton, pada tahun 2018 naik menjadi 44.679 ton, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 44.221 ton. Peternakan merupakan usaha yang melibatkan hewan ternak di mana hewan itu dipelihara untuk tujuan komersial dengan menerapkan prinsip bisnis dan manajemen berdasarkan segi teknis usaha. Pemeliharaan itik pada umumnya dikelompok menjadi 3, yaitu skala kecil dengan kapasitas kurang dari 500, skala sedang dengan jumlah itik yang dipelihara 500 hingga 5.000 per peternak, dan skala besar dengan jumlah itik yang dipelihara lebih dari 5.000 ekor per peternak. Sistem pemeliharaan. Terdapat 3 sistem pemeliharaan itik, yaitu pemeliharaan sistem gembala, tradisional, semi intensif, dan pemeliharaan intensif. Perbedaannya nyata pada ketiga sistem pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut. Sistem pemeliharaan. Yang pertama adalah pada bibit. Proses pembelian bibit itik unggul memiliki peran sangat penting bagi peternak bebek daging untuk mengerai keuntungan bibit bebek. Potong sebaiknya pemilihan bibit yang dipilih adalah itik jantan. Menurut Nana S 2015, menentukan pemilihan bibit itik harus memperhatikan banyak faktor karena bibit merupakan titik awal dari suatu usaha peternakan itik. Jika bibit yang dipilih bagus, hasil yang diperoleh maka bagus pula. Yang kedua adalah pakan. Kandungannya terdapat dalam pakan sangat berpengaruh terhadap serapan daging yang dihasilkan. Itik juga merupakan tergolong sebagai unggas ragus yang mana konsumsi pakannya relatif pada jumlah tinggi, sehingga kadar gizi yang ada pada pakan akan berpengaruh terhadap daging yang dihasilkan. Kebutuhan nutrien itik. Pembuatan formula pakan pada itik umumnya digunakan pada bahan pakan yang mengandung gizi sesuai dengan kebutuhan ternak, terutama protein kasar, serat kasar, energi, kalsium, dan fosfor. Adapun tabel kebutuhan gizi menurut NRC pada tahun 1994 adalah sebagai berikut. Protein 22%, energi 3.000, meteoin 0,8%, lisin 1,22%, CA 1%, dan P total 0,7%. Pendapatan usaha peternakan itik. Usaha ternak itik dapat menjadi pilihan apabila ingin melakukan usaha peternakan ternak. Ternak itik meranan sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga. Berdasarkan Dewi dan Kamila 3K melakukan penelitian mengenai analisis fungsi kebutuhan isi daging. Hasil penelitian menyebutkan dalam penelitian ini, penelitian hanya diperoleh dari hasil penjualan itik itu produksi daging itik rata-rata 1,2 kg per ekor dalam pemeliharaan 35 hingga 40 hari dengan harga jual itik itu 26.000 per kilo. Dan maka responden mendapat penerimaan rata-rata 112.154.000 rupiah dengan rata-rata jumlah itik selama 1 tahun 3.700 ekor. Sistem dalam peternakan terdapat tipe menjadi dua, yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri yaitu kegiatan pemasokan sarana produksi hingga kegiatan pemasaran hasil produksi usaha dilakukan sendiri oleh peternak. Pola kemitraan kerjasama saling menguntungkan dan memperkuat suatu kelompok usaha. Jenis pola kemitraan. Berdasarkan Direktorat Pengembangan Usaha Departemen Pertanian 2002 membagi menjadi pola kemitraan menjadi beberapa. Yang pertama adalah pola inti plasma, yaitu perusahaan mitra bertugas sebagai inti yang menyediakan semua. Kedua, pola subkontrak, kelompok mitra memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra. Yang ketiga adalah yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok. Yang keempat adalah keagenan, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dan perusahaan mitra yang di dalamnya
Kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa untuk perusahaan mitra. Yang kelima adalah KOA, kerjasama operasional agribisnis, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga. Aspek finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Uji vitalitas UJT adalah uji parsial yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Taraf signifikansinya alfa yang digunakan dalam ilmu sosial adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya adalah pada forecasting. Forecasting merupakan ramalan usaha untuk melihat situasi kondisi pada masa yang akan datang dari suatu usaha atau bisnis dengan cara memperkirakan pengaruh situasi dan kondisi dan pada masa yang akan datang terhadap perkembangan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan alat analisis statistik yang memperlukan hubungan antara dua variabel atau lebih tujuannya untuk membuat perkiraan prediksi yang dapat dipercaya untuk nilai suatu variabel. Pada analisis regresi juga dilihat dari pengaruh variabel A terhadap variabel B. Selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2021 atau di Kecamatan Mantu, Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja berbasis, yaitu objek penelitian dipilih dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Penentuan waktu penelitian selama 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan sampel dan data pada peternakan itik daging ada di Kecamatan untuk Kabupaten Lamongan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan seperti pendapatan atau penerimaan yang diperoleh peternak, pola kemitraan dan mandiri, serta keuntungan dan risiko dari kedua bulan tersebut. Yang kedua, data kuantitatif digunakan untuk menghitung perbandingan pendapatan serta efisiensi dari kedua pola peternakan tersebut, serta untuk melihat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pendapatan yang diterima. Populasi dan sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode pervasive sampling. Tujuan utama dari pervasive sampling untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi. Pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah peternakan idik hatinya bermitra dengan perusahaan CV Putra Prima Mandiri dan peternak idik hati yang mengusahakan ternaknya secara mandiri. Data sekunder diperoleh meliputi data populasi, jumlah peternak, gambar umum daerah peternak idik pedaging. Analisis data. Langkah awal sebelum melakukan analisis data adalah dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari sampling menjadi 2 bagian, data kualitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis identifikasi masalah dari 1 dan 2 digunakan data kualitatif agar digunakan secara deskriptif dengan mengetahui karakteristik peternak mitra dan mandiri serta mengetahui pelaksanaan usaha ternak idik pedaging walau mitra dan mandiri. Adapun metode yang digunakan adalah analisis perbandingan usaha, present value, RC ratio, analisis regresif, forecasting, dan uji vitalitas. Analisis efisiensi pendapatan usaha dapat itu dengan rumus sebagai berikut. Dengan pendapatan usaha sama dengan total penerimaan usaha dikali total biaya usaha. Selanjutnya pada revenue cost ratio. Revenue cost ratio merupakan perbandingan antara total revenue dan total cost. Atau di mana jika nilai RC ratio lebih besar dari 1, berarti usaha tersebut layak untuk dijalankan atau diteruskan. Jika RC ratio lebih kecil dari 1, usaha tersebut tidak efisien untuk dijalankan atau tidak layak. Jika rasio sama dengan 1, maka bentuk usaha tersebut dalam kondisi imbas. Net present value. Dalam metode NPV, nilai kelayakan investasi yang menggunakan kriteria yaitu jika NPV lebih besar dari 0, maka proyek dinyatakan layak untuk dilakukan. Jika NPV sama dengan 0, maka proyek dinyatakan sulit dilaksanakan. Jika NPV lebih kecil dari 0, maka proyek dinyatakan tidak layak.
Forecasting causal method. Causal method atau sebab akibat merupakan metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel yang mempengaruhinya. Di mana rumus yang ada pada forecasting ini adalah Y sama dengan A sama dengan plus BX. Adapun forecasting ini yang digunakan adalah pada analisis regresi, di mana A dan B merupakan parameter yang harus dicari. Untuk mencari nilai A digunakan rumus sebagai berikut: A sama dengan Y sama dikurangi BX, dan B sama delta XY dikurangi XY dibagi delta X kuadrat, X dikurangi X dikali delta X kuadrat, delta X. Analisis uji beta t-test. Analisis uji beta t-test dengan kriteria uji sebagai berikut: jika nilai sigma t lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka 0 diterima dan H1 diterima. Jika nilai signifikan T lebih besar dari 0,5 atau 5%, maka 0 diterima dan H1 diterima. Jika kriteria ini dapat dilakukan dengan melihat jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka 0 diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka 0 ditolak. Tahapan penelitian. Identifikasi atau yang pertama adalah identifikasi atau survei pendahuluan pada tempat yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua, melakukan perbedaan pola kemitraan dengan mandiri seperti sistem yang dilakukan, kontrak, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan forecasting dari masing-masing skema. Yang keempat adalah estimasi revenue dan operasional maintenance cost dari masing-masing skema. Yang kelima adalah analisis biaya. Yang keenam, uji beta t-test, dan yang ketujuh adalah kesimpulan dan akhir saran. Hasil dan pembahasan. Gambaran pola usaha peternakan. Yang pertama adalah gambaran pola usaha peternakan di Pataki. Terdapat pola usaha peternakan di Pataki di Kecamatan Mantub bagi menjadi kedua, yaitu pola mandiri dan pola kemitraan. Pola mandiri adalah bentuk usaha budidaya yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain, dan sedangkan pada pola kemitraan yaitu bentuk budidaya usaha itu yang dilakukan kerjasama dengan pihak lain. Pola kemitraan di daerah penelitian ini adalah bekerjasama dengan CV Putra Prima Mandiri. Secara perusahaan mitra, CV Putra Prima Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang beralamat di Jalan Panah nomor 10 Ketang Sewu Pare. Ketika saat ini CV Putra Prima Mandiri berkembang menjadi perusahaan kemitraan di Pedaging dan telah memiliki ratusan mitra peternak yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Karakteristik peternak sampel. Pengambilan sampel dari masing-masing skema peternakan adalah dengan metode berbasis sampling, di mana tujuan dari pengambilan sampel untuk menghasilkan sampel yang secara logis. Adapun peternak yang diambil sampel adalah peternak yang memiliki usia muda dan memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan akan memudahkan dalam penyampaian serta pengambilan data yang pada masing-masing skema peternakan dalam kurun waktu 2 tahun. Perbedaan pola kemitraan dan pola mandiri adalah yang pertama adalah perbedaan pada persiapan panen. Pada persiapan kandang, perbedaan yang cukup terlihat adalah yang pertama pada peternakan mandiri tidak terdapat petugas penyuluh lapang, yang mana semuanya dilakukan sendiri tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, hanya melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan pada sistem kemitraan semuanya dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, dalam artian petugas penyuluh lapang dari perusahaan tersebut mengecek dengan beberapa perhitungan dan pertimbangan agar nantinya itu yang dipelihara dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah pada check-in atau TOD. Pada TOD peternakan mandiri perbedaannya adalah yang cukup signifikan adalah pada pengadaan TOD. Peternak mandiri bebas dalam jadwal pendatangan TOD atau check-in. Sedangkan pada pola kemitraan semua ditentukan oleh perusahaan, di mana perusahaan tersebut yang mengatur jadwal antara jadwal TOD datang dan
waktu panen, sehingga sepenuhnya wewenang tersebut dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah budidaya. Pada budidaya, perbedaan yang cukup mencolok adalah yang pertama pada apabila idik terkena penyakit. Apabila idik terkena penyakit, maka petugas penyuluh lapangan akan memberikan pengetahuan atau memberikan laporan pada perusahaan dari peternak mitranya, di mana nantinya dokter dari CV Putra Prima Mandiri akan meninjau dan untuk mengatasi titik yang terkena penyakit tersebut. Dan apabila sudah padam, maka akan dilakukan panen secara mudah. Namun pada peternakan mandiri, apabila idik terkena penyakit, maka sepenuhnya keputusan dipegang oleh peternak mandiri tersebut. Dan apabila panen lebih awal, maka peternak wajib harus siap menghadapi harga yang sangat rendah. Selanjutnya pada panen. Pada panen, peternakan idik mandiri cenderung mengikuti harga pasar, dan di mana harga yang fluktuatif akan mempengaruhi pendapatan tim. Apabila harga tinggi, maka pendapatan dari peternak juga tinggi. Pun demikian, apabila harga rendah, maka pendapatan dari peternak akan berkurang. Untuk jadwal panen juga menyesuaikan permintaan dari peternak. Sedangkan pada peternakan mandiri, peternakan sistem pola kemitraan, pada panen yang dilakukan menyesuaikan jadwal dari perusahaan, kebutuhan perusahaan, di mana nantinya perusahaan akan memanen pada usia-usia tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Dan rata-rata pemanenan dilakukan pada usia 22 hari, di mana pada saat itu bobot titik adalah 1,314, dan mengenai pendapatan yang diterima oleh peternak adalah menyesuaikan pada FCR yang standar FCR dan FCR yang diperoleh, serta pada populasi yang dikembangkan tersebut. Sistem dan kontrak pelaksanaan. Pada peternakan mandiri memiliki perbedaan yang signifikan. Salah satunya adalah seperti pada DOD pengadaan DOD yang digunakan adalah jenis hibrida. Sedangkan pada kemitraan adalah DOD jenis packing F1. Sedangkan spesifikasi berat sama Pak lebih berat pada pola kemitraan, di mana memiliki grade yang tinggi. Pada umur 22 hari, bobot juga sudah mencapai 1,4 kg. Sedangkan pada pola mandiri, umur 40 hari baru mencapai 1,5 sampai 1,6. Untuk aktivitas produksinya cenderung hampir sama, di mana pemberian makan dilakukan pada 2 kali sehari. Dan untuk pemberian vitamin juga agak berbeda, di mana vitamin yang diperoleh dari peternakan mandiri atau didapatkan dari poultry shop, sedangkan pada kemitraan hanya terbatas dari perusahaan tersebut. Adapun tabel penerimaan yang diperoleh peternakan itik pedagang per ekor berdasarkan IP adalah sebagai berikut, di mana rata-rata peternak itik pedagang mendapatkan proses panen pada bobot 1,208 hingga 1,304 kilo dengan FCR 1,352 dengan IP pokok 1950. Forecasting. Pada sistem mandiri, yang pertama, bahan baku merupakan komponen penyusun adanya biaya operasional. Berdasarkan data aktual dalam kurun waktu 2 tahun yang lalu, dapat kita ketahui data produksi dan profitabilitas dari peternakan itik daging pada SPK. Yang pertama adalah data profitabilitas, di mana diketahui keuntungan tertinggi terjadi pada periode pertama, di mana pada saat itu harga biaya bahan baku cenderung lebih rendah, terutama harga pakan. Sedangkan pada periode ke-9, harga sudah cenderung mulai agak naik, namun pada saat itu harga dari panen cukup tinggi, sehingga mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan.
pendapatan. Profitabilitas terendah terjadi pada bulan ke-7, di mana pada saat itu awal pandemi, sehingga harga daging di pasaran anjlok, sehingga profitnya menurun menjadi 14.523 per periode. Total idik yang dipelihara dipanen adalah sebagai berikut, di mana rata-rata idik yang dipelihara adalah dengan skala 3.000 hingga 4.000 ekor, dengan rata-rata bobot 1,5 hingga 1,6 kg per ekor, menghasilkan daging sebesar 5 hingga 6 ton. Selanjutnya adalah sistem analisis regresi pada sistem mandiri. Berdasarkan dari hasil output perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,9995, di mana menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 99,95%. Yang artinya memiliki persentase mendekati sempurna 0,05% yang dijelaskan oleh faktor lain. Pada nilai F itu, yaitu sebesar 23856,372 dengan tingkat signifikansi sebesar 3,1787, lebih kecil dari 5% atau 0,5, maka variabel baik ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun persamaan regresi yang diperoleh dari analisis ini adalah sebesar 1,5122945, yang artinya menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel YID maka akan meningkatnya variabel Y sebesar 1,512291451. Forecasting. Setelah didapatkan hasil analisis regresi, maka didapatkan nilai peramalan di masa yang akan datang, di mana harga panen yang pertama adalah pada harga panen. Selama 12 periode yang akan datang, diketahui harga panen terendah adalah 20.000, di mana ini terjadi pada periode pertama, ke-5, dan ke-9, dan harga tertinggi terjadi pada periode ketiga, 7, dan 11 dengan harga rata-rata 24.200. Selanjutnya pada peramalan harga pakan. Pada peramalan harga pakan diketahui bahwa memiliki tingkat kenaikan pada setiap periode. Hal ini juga dapat diketahui dari data historis sebelumnya, di mana harga pakan pada pola peternakan idik pedagang sistem mandiri selalu mengalami kenaikan dalam setiap periodenya, di mana pada periode ke-12 dalam peramalan ini memiliki tingkat harga tertinggi yaitu 377.000 per sak. Selanjutnya adalah peramalan harga pekatul. Harga pekatul hasil peramalan harga pekatul cenderung fluktuatif, di mana hal ini sesuai dengan data historis sebelumnya, di mana harganya cenderung naik turun. Namun pada peramalan kali ini, harga tertinggi terjadi pada periode ke-10, di mana harga pekatul adalah 4.100 per kilogram, dan harga terendah terjadi pada periode pertama yaitu 2.800 per kilogram. Selanjutnya adalah peramalan harga TOD. Berdasarkan data historis masa lalu, peramalan harga TOD mengalami kenaikan, naik turun yang cukup stabil, di mana pada saat itu berdasarkan data historis sebelumnya harga TOD cenderung mengikuti kontrak kerjasama harga, di mana harga saat itu adalah 7.500 per ekor, dan berdasarkan forecast rata-rata harga yang sering didapatkan pada setiap periode adalah 7.500, dan harga terendah adalah 5.500 per ekor. Pola kemitraan. Selanjutnya adalah pola kemitraan. Pola kemitraan yang pertama adalah data aktual penerimaan peternak kemitraan. Berdasarkan data penerimaan peternak pola kemitraan pada 2 tahun yang lalu, diketahui bahwa revenue tertinggi terjadi pada tahun 2019 hingga Januari 2021, di mana pada saat itu umur panen yaitu umur 44 hari, dengan rata-rata IP per ekor cukup tinggi yaitu 3.000 per ekor, dan menghasilkan keuntungan 10 hingga 13 juta rupiah. Dan setelah itu pada bulan 2021 bulan Februari hingga
Mei 2021, angka proses pemanenan ini dilakukan pada umur 22 hari, sehingga mendapatkan hasil yang lebih rendah. Selain itu, FCR juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan. Apabila FCR yang diperoleh di bawah standar, maka akan mendapatkan bonus data aktual jumlah populasi dan total doksok. Adapun berdasarkan data historis sebelumnya, dapat diketahui bahwa rata-rata usaha populasi yang diberikan oleh CVPPM kepada peternaknya cenderung berbeda-beda pada setiap periodenya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan juga memiliki peramalan di masa yang akan datang mengenai kebutuhan sehingga akan berpengaruh terhadap populasi yang diterima oleh peternak. Dan pada ini yang terjual tentunya cukup dengan mortalitas yang cukup rendah. Hal ini dikarenakan pada diode yang diberikan adalah memiliki grade yang tinggi. Selanjutnya pada analisis regresi pada feed consume, diketahui pada nilai R-square adalah 0,985% atau menunjukkan bahwa variabel feed consume dapat menjelaskan variabelnya sebesar 98,54%. Sedangkan 1,46% dijelaskan oleh faktor lain. Dan selanjutnya adalah pada koefisien regresi dapat diperoleh nilai 1,6709246. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel tersebut, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 1,67095. Ya, setelah dilakukan analisis regresi, maka diperoleh hasil peramalan sebagai berikut, di mana rata-rata konsumsi pakan di masa yang akan datang berdasarkan peramalan adalah 5.000 hingga 6.600 kilogram pakan atau 6,6 ton. Selanjutnya pada analisis regresi pada weight of duck. Berdasarkan analisis regresi dapat diketahui nilai R-square adalah 0,989, di mana menunjukkan bahwa weight duck atau bobot ini dapat menjelaskan variabel Y sebesar 98,95%, sedangkan 0,5% dijelaskan oleh faktor lain. Pada koefisien regresi diketahui adalah sebesar 1,23296. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel total weight duck atau bobot daging, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 1,232. Adapun hasil peramalan total weight duck dan FCR yang didapatkan pada 13 periode yang di masa yang akan datang adalah sebagai berikut. Total bobot yang dihasilkan dengan rata-rata 4 hingga 5 ton, di mana FCR yang diperoleh adalah dengan rata-rata 1,3 hingga 1,4. Selanjutnya adalah pada standar FCR. Berdasarkan nilai R-square dapat diketahui R-square sebesar 99,99219 yang menunjukkan bahwa variabel standar FCR dapat menjelaskan variabel Y sebesar 99,21%. Sedangkan 0,79 dijelaskan oleh variabel lain. Hal itu sedangkan pada koefisien regresinya diketahui adalah sebesar 1,1253825, menunjukkan bahwa meningkatnya variabel standar FCR maka akan meningkatnya variabel Y sebesar 1,12385. Standar FCR juga sangat mempengaruhi terhadap penerimanya diperoleh peternak. Hal ini dikarenakan standar FCR yang tinggi dan selisih FCR yang diperoleh di bawah standar, maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh peternak. Ataupun periode peramalan yang diperoleh dari penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut pada 13 periode yang akan datang. Yang pertama adalah standar FCR yang diperoleh rata-rata 1,3 hingga 1,4 dan tertinggi 1,9, di mana pada saat standar FCR 1,9 maka proses pemanenan dilakukan cukup tinggi dan selisih FCR tertinggi pada
periode kedua, yaitu 0,55, di mana pada saat itu dapat meningkatkan pendapatan yang cukup tinggi pula. Estimasi dan revenue dan operation maintenance cost dari masing-masing skema. Yang pertama adalah pada pola mandiri. Total cost tertinggi pada peternakan itik mandiri adalah pada kebutuhan pakan, di mana rata-rata kebutuhan pakan pada satu periode adalah 70 hingga 80 juta rupiah. Di mana harga kebutuhan terendah terjadi pada periode ke-8 yaitu 44 juta. Di mana pada saat itu jumlah populasi yang dipelihara sangat sedikit. Sehingga memunculkan total cost ya selama satu siklus adalah ya 100 hingga 128 juta dan paling rendah adalah 81 juta rupiah. Sedangkan pada estimasi revenue diperoleh sebagai berikut, di mana rata-rata revenue yang diperoleh dalam satu siklus produksi dengan persentase mortalitas di bawah 10%, maka dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan 99 hingga 139 juta, dan total dalam kurun waktu 2 tahun yang akan datang dapat total revenue atau total pendapatan yang diperoleh adalah 1,473 1.473.276.000 rupiah. Selanjutnya pada pola kemitraan. Rata-rata total cost pada pola kemitraan cenderung sama karena tidak ada biaya operasional lain yang dikeluarkan, ataupun total cost dalam satu periode adalah 950.000. Sedangkan pada revenue yang didapatkan dalam satu periode ada di angka 4 hingga 10 juta. Paling tinggi adalah pada periode kedua yaitu 22 juta, di mana pada saat itu memiliki kelebihan FCR yang cukup tinggi dan mendapatkan bonus dari FCR tersebut sebesar 11.468.000 rupiah. Selanjutnya pada analisis biaya. Yang pertama adalah NPV vs banyaknya TOT. Berdasarkan perhitungan NPV vs banyaknya TOT, dapat diketahui bahwa nilai NPV adalah dengan suku bunga 10% adalah sebagai berikut, di mana ketika jumlah TOT 2.000 ekor, maka nilai NPV-nya adalah minus 400 juta. Dan namun mengalami peningkatan secara bertahap menyesuaikan kenaikan jumlah populasi TOT hingga di angka 3.430 ekor, nilai NPV mulai berubah menjadi plus. Dari sini punyanya adalah ketika jumlah TOT 3.800 ekor, di mana pada saat itu nilai NPV-nya adalah sebesar 197 13 juta. Sehingga dalam peramalan jumlah TOT yang digunakan adalah 3.400 ekor. Ataupun perbandingan NPV mandiri dan kemitraan adalah pada mandiri 106.197.000 rupiah dan pada kemitraan 98.997.281 rupiah. Selanjutnya pada revenue cost ratio pada pola mandiri cenderung lebih rendah, yaitu sebesar 1,06. Sedangkan pada pola kemitraan memiliki revenue cost ratio yang cukup tinggi, yaitu 9,499. Sehingga dapat diketahui bahwa berdasarkan RC ratio yang memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi di masa yang akan datang adalah pola kemitraan. Selanjutnya adalah uji beta T. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara pendapatan peternakan itik, petani, dan pola mandiri. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui nilai min rata-rata pada sistem mandiri adalah 29046.347,2 dan pada pola kemitraan adalah 6290556. Selanjutnya adalah pada tabel independen sampel di dasar. Tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikasi yang diperoleh dari pendapatan usaha ternak itik sistem mandiri dan pola kemitraan lebih kecil dari alfa 5%, yaitu sebesar 0,00. Artinya terdapat perbedaan secara nyata
antara pendapatan usaha ternak itik sistem mandiri dan pola kemitraan. Rata-rata pendapatan usaha ternak itik mandiri lebih besar dibanding pola kemitraan karena penjualan hasil panen yang dilakukan mengikuti naik turun harga pasar. Kesimpulan, berdasarkan penelitian ini diperoleh tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha peternakan ini pada sistem mandiri dan pola kemitraan kecamatan Mantap Kabupaten Lamongan masih cukup menguntungkan dan masih cukup efisien berdasarkan data 2 tahun terakhir. Nah, yang kedua adalah berdasarkan hasil peramal 2 tahun yang akan datang, usaha ternak itik sistem mandiri kurang efektif karena kan menaikkan biaya operasional pakan yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi penerimaan yang diperoleh pendapatan peternak. Ketiga, pada hasil analisis regresi sistem mandiri dapat dikatakan nilai skor yang berharga cukup tinggi yaitu 98,54%. Hal ini menunjukkan variabel memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan yang diperoleh peternak. Pada hasil analisis regresi pola kemitraan menunjukkan bahwa 3 variabel yang dihitung memiliki nilai R-square 98,54, 98,95, dan 99,21%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y ataupun nilai R-square tersebut antara variabel feed consume, total weight, dan standar FCR. Selanjutnya adalah berdasarkan perhitungan net present value pada sistem mandiri lebih besar dari pola kemitraan dan nilai sebesar Rp 106, 197, 13 juta. Pada pola kemitraan yaitu 98.997.000. Berdasarkan perhitungan RC rasio usaha ternak itik sistem mandiri memiliki nilai yang lebih rendah dari pola kemitraan yaitu 1,066. Sedangkan pada pola kemitraan adalah 9,499. Berdasarkan uji independen sampel data pendapatan usaha ternak itik sistem mandiri dan pola kemitraan pada 2 tahun terakhir memiliki perbedaan yang nyata karena nilai signifikansi lebih kecil dari alfa 5% atau 0,5 yaitu sebesar 0,06. Pada variabel yang D itu memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap pendapatan sehingga diperlukan analisis lebih lanjut agar pendapatan peternak dapat optimal. Saran yang pertama adalah terus diupayakan solusi untuk dapat mengefisiensi biaya bibit dan biaya pakan, terutama biaya pakan sehingga pendapatan peternak sistem mandiri lebih bisa ditingkatkan. Pada peternak pola kemitraan diperlukan manajemen pembelian yang baik akan mendapatkan hasil FCR yang lebih rendah, yang standar ditetapkan CPPPM. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat melibatkan efisiensi biaya operasional terhadap peningkatan pendapatan peternak itik sistem mandiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.